Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, amin ya rabbal alamin. Ayyuhal ikhwah, hafizakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih bisa melanjutkan pengajian kita, pengajian online, ngaji ilmiah, membahas kitab Syarah Salasatil Usul yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masuk pada pembahasan yaitu mengenai tafsir dari kalimat la ilaha illallah itu sendiri. Kemudian penulis di sini insya Allah akan menafsirkan kalimat la ilaha illallah itu melalui beberapa ayat yang ada di dalam Al-Quran. Jadi pembahasan pada malam hari ini seputar itu. Kita lihat di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin. Berkata penulis rahimahullahu ta'ala, wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha qawluhu ta'ala. Dan tafsir dari kalimat tersebut yang menjelaskan maknanya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Az-Zukhruf ayat 26 sampai 27. Ini Allah berfirman, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumih. Wa idh, dan ingatlah tatkala Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam pernah berkata kepada bapaknya dan kaumnya. Apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim? Innani bara'um mimma ta'budun. Innani, sesungguhnya aku, bara'un, berlepas diri, mimma ta'budun, dari apa saja yang kalian sembah. Illalladzi fatarani fa innahu sayahdin. Illa, kecuali alladzi fatarani, yang telah menciptakan aku. Fa innahu sayahdin, karena sungguhnya dia yang akan memberikan hidayah kepadaku. Wa ja'alaha, kemudian Nabi Ibrahim menjadikan kalimat tadi, menjadikan perkataan tadi, kalimatan baqiyah, sebagai kalimat yang kekal abadi, fi aqibihi, pada anak keturunan beliau. Ya. Jadi ketika Nabi Ibrahim mengatakan innani bara'um mimma ta'budun illalladzi fatarani fa innahu sayahdin. Wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari semua yang kalian sembah kecuali Allah yang telah menciptakan aku, karena dia yang menciptakanku. Ya, karena dia yang telah karena sebenarnya dia nanti yang akan memberikan hidayah kepadaku. Nah, kalimat itu sama Nabi Ibrahim dijadikan kalimat yang kekal abadi pada anak keturunannya. Nah, kalimat itu sejatinya adalah inti dari la ilaha illallah itu sendiri. Ya. La'allahum yarji'un. Mudah-mudahan mereka mau kembali kepada kalimat tersebut. Kemudian beliau juga membawakan surat Ali Imran ayat ke-64, ya, ayat ke-64. Apa kata Allah? Kul, katakanlah wahai Muhammad, ya ahlal kitab. Ini khitabnya kepada Rasulullah, kitabnya kepada Rasulullah. Katakanlah wahai Muhammad, apa yang dikatakan? Ya ahlal kitab. Wahai ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Ta'alang, kemarilah. Ila kalimatin sawain, kemarilah kepada satu kalimat yang sama. Bainana wa bainakum, antara kami dan antara kalian, ya. Antara kami dan antara kalian.
Apa itu kalimatnya? Allah na'budu illallah. Nah, kalimat yang sama antara kami dan antara kalian itu kita tidak akan menyembah kecuali kepada Allah. Wala nusyrika bihi syai'an. Dan juga kita tidak akan berbuat syirik kepada Allah sedikit pun. Wala yattakhidha ba'duna ba'dun arbaba min dunillah. Dan janganlah sebagian dari kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Rabb selain Allah. Ini adalah kalimat yang disepakati tadi ya, kalimat yang disepakati tadi. Fa'in tawallau, apabila mereka berpaling, mereka tidak mau ikut, faqulu syhadu bi anna muslimun, maka katakanlah ishhadu, saksikanlah oleh kalian bi anna, bahwasanya kami muslimun adalah orang Islam. Nah, ini kalimat yang sama Allah Subhanahu wa taala disuruh kepada Nabi Muhammad, kalimat yang oleh Allah Subhanahu wa taala Allah suruh Nabi Muhammad untuk mengucapkannya kepada ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Bagaimana penjelasannya? Kita lihat. Tadi yang pertama adalah perkataannya Nabi Ibrahim kepada kaumnya, kepada bapaknya dan kaumnya. Kita tahu bapaknya adalah Azar, ya, seorang pembuat berhala. Ibrahimu, Nabi Ibrahim, siapa beliau? Huwa Khalilullahi, adalah Khalilullah. Khalil itu diterjemahkan kalau di bahasa kita ya, yang populer itu sebagai kekasih. Sebenarnya kalau diterjemahkan sebagai kekasih itu kurang pas gitu ya. Kenapa? Karena nanti akan ambigu kalau bahasa kita. Yang lebih aman, Khalil itu diterjemahkan sebagai hamba pilihan. Hamba yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya Khalil. Jadi Nabi Ibrahim adalah Khalilullah, hamba yang sangat Allah cintai. Imamul Hunafa, imamnya orang-orang yang hanif, imamnya orang-orang yang bertauhid. Wa afdhalur rusuli ba'da Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah rasul yang paling utama setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi urutannya Muhammad dulu, Rasulullah dulu, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, Nabi Musa, baru Nabi Nuh. Gitu, urutannya seperti itu. Wa abuhu Azar, dan ayah beliau adalah Azar. Ya, Azar kita tahu di dalam cerita nabi-nabi, ya, bahwasanya ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam adalah seorang pembuat berhala. Itulah Nabi Ibrahim. Apa yang beliau katakan kepada bapaknya dan kaumnya? Nabi Ibrahim mengatakan, innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Nah, kita lihat bara'un. Bara'un ini adalah sifatun musyabbihatun atau musyabbahah minal bara'ah. Kalau dalam bahasa Arab ini sifat musyabbahah. Sifat kalau isim fa'il itu kan kalau dari wazan fa'ilun gitu. Fa'ilun. Nah, tapi kalau bara'un ini sifat musyabbahah. Biasanya disematkan kepada fiil-fiil yang menunjukkan sifat. Fiil-fiil yang menunjukkan sifat. Dia nggak pakai isim fa'il. Dia nggak pakai isim fa'il, tapi makanya sifat musyabbahah. Dia adalah sifat musyabbahah dari kata baro'ah, berlepas diri. Wahia ablagu min bariin. Kata-kata baro itu lebih ablag, lebih dalam, lebih tegas maknanya daripada kita pakai kata bariun. Bariun sama-sama sifat musyabbahah. Bariun, baroun sama-sama sifat musyabbahah. Tapi kata baroun itu punya makna yang lebih tegas dan lebih kuat, punya makna yang lebih dalam. Artinya sangat berlepas diri gitu. Kemudian qauluhu, ucapan Nabi Ibrahim, innani bara'um mimma ta'budun, ini yuwafi qaula la ilaha. Sebenarnya ucapan Nabi Ibrahim itu innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Nah, ucapan Nabi Ibrahim ini yuwafi, sejalan,
sama dengan ucapan la ilaha dalam syahadat kita. Syahadat kita kan la ilaha illallah. La ilaha itu maksudnya apa? Innani bara'um mimma ta'budun. Nah, jadi kalau ada yang menanyakan apa makna la ilaha? Tidak ada Tuhan, itu maknanya apa? Innani bara'um mimma ta'budun. Saya berlepas diri dari apa yang mereka sembah selain Allah. Berlepas diri artinya tidak ikut-ikutan, sama sekali nggak bakal ngikut, sama sekali nggak bakal terlibat dalam bentuk apapun. Ya, itu namanya baroah. Jadi jangan sampai kita terlibat dalam bentuk apapun terhadap penyembahan, praktek penyembahan selain Allah. Kemudian kata Nabi Ibrahim setelahnya, illalladzi fataroni. Saya berlepas diri dari apa yang kalian sembah, kecuali kepada yang telah menciptakan aku. Kecuali kepada yang telah menciptakan aku. Itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Illalladzi fatarani artinya khalaqani. Khalaqani ibtidaan alal fitrati. Ya. Allah lah yang telah menciptakanku ibtidaan pada permulaannya ya, alal fitrah, berada di atas fitrah. Di atas fitrah itu di atas agama tauhid. Jadi semua orang itu yuladu alal fitrah, dilahirkan dalam keadaan fitrah. Siapa yang menjadikannya dia Yahudi, Nasrani, Majusi, ateis, dan seterusnya? Orang tuanya. Kemudian kemudian ucapannya Nabi Ibrahim, illalladzi fatarni, kecuali yang telah menciptakanku, ini yuwafi qaulahu illallah. Ini sejalan, ini persis, ini sama sesuai dengan ucapan illallah. Jadi illalladzi fatarani ini sama dengan syahadat kita bagian yang mana? Illallah. Jadi kalau ditanya apa makna dari illallah kecuali Allah, illalladzi fatarani. Kemudian kalau ada orang yang menanyakan apa makna la ilaha illallah, jawabannya bisa kita ambil dari ayat ini. Makna dari la ilaha illallah adalah innani bara'um mimma ta'budun illalladzi fatarani. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah selain Allah, kecuali yang telah menciptakan aku, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu makna la ilaha illallah. Fahuwa Subhanahu wa Ta'ala la syarika lahu fi ibadatihi. Maka dia Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada sekutu, tidak ada serikat bagi dia fi ibadatihi, dalam hal ibadah. Kama annahu la syarika lahu fil mulkihi. Sebagaimana tidak ada serikat, tidak ada sekutu bagi Allah dalam kerajaan. Ini sering diulang-ulang. Kenapa? Karena ini penting sekali. Ini penting sekali. Kita mengakui bahwasanya Allah itu nggak punya sekutu dalam kerajaan. Dalam kerajaan maksudnya Allah lah satu-satunya yang mengatur alam semesta. Kita juga harus mengakui bahwasanya dengan demikian yang berhak disembah cuma Allah. Cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa dalilu dzalika qauluhu ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ala lahul khalqu wal amru. Ala ketahuilah, lahu hanya bagi Allah lah al khalqu wal amru. Hak untuk menciptakan dan memerintah. Tabarakallahu rabbul alamin. Maha suci Allah, Rabb seluruh alam. Kemudian kata beliau, fa fi hadhil ayati hasrul khalqi wal amri lillahi rabbil alamin wahdah. Dalam ayat ini terdapat makna membatasi. Membatasi hak untuk menciptakan dan memerintah hanya untuk Allah. Nah, dari mana itu? Kita kan kalau baca surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita baca terjemahannya, hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Dalam ayat ini juga silakan coba buka terjemahannya ya, surat Al-A'raf ayat 54, alalahul khalqu wal amru, terjemahannya hanya ketahuilah hanya bagi dialah, hanya bagi Allah lah hak untuk menciptakan dan mengatur. Dari mana kita mengatakan hanya bagi? Ada kata-kata hanya. Makna pembatasan dari mendahulukan jar majrur
dibandingkan mubtada, ya, dibandingkan mendahulukan ma'mul daripada amilnya. Nah, itu kaidah bahasa Arab. Mendahulukan sesuatu yang harusnya ada di belakang itu mengandung faedah pembatasan. Nah, mengandung faedah pembatasan. Itu nanti kalau teman-teman mungkin yang sudah pernah belajar bahasa Arab paham ya. Jadi dalam ayat ini terdapat makna membatasi hak menciptakan dan memerintah hanya untuk Allah Rabbul Alamin wahdah, satu-satunya. Falahul khalqu walahul amru al-kauni wasyar'i. Maka hanya bagi Allah lah hak untuk menciptakan dan hak untuk memerintah. Baik perintah yang sifatnya kauni maupun perintah yang sifatnya syar'i. Ini sudah pernah kita bahas ya, perintah yang sifatnya kauni dan sifatnya syar'i itu kayak apa? Allah punya dua perintah di dalam alam semesta ini. Perintah yang sifatnya kauni, yang sifatnya perintah alamiah, yang tidak ada satu makhluk pun bisa lolos. Contohnya gimana? Allah memerintahkan langit untuk hujan, maka turun hujan. Allah memerintahkan seseorang untuk pada hari itu dia mendapatkan rezeki, pasti dapat rezeki. Allah memerintahkan misalkan nyamuk gitu pada hari A untuk mati dengan cara ditepok. Nah, itu namanya perintah yang sifatnya kauni. Perintah-perintah yang sifatnya seperti ini nggak ada satu makhluk pun yang bisa mengelak gitu ya. Pasti semuanya tunduk pada perintah Allah. Nah, beda sama perintah Allah yang sifatnya syar'i. Perintah Allah yang sifatnya syar'i itu bagaimana? Allah memerintahkan supaya kita bertauhid, masuk Islam. Allah memerintahkan kita untuk sholat, untuk zakat, untuk puasa, untuk haji, untuk menutup aurat, untuk menyambung berbakti kepada kedua orang tua dan seterusnya dan seterusnya. Itu namanya perintah yang sifatnya syar'i. Nah, perintah yang sifatnya syar'i ini nggak semua orang melakukannya, nggak semuanya melakukan. Tapi kalau perintah yang sifatnya kauni, semuanya pasti melakukan. Nah, baik, kita lanjutkan. Kita kembali ke makna ayat tadi. Jadi Nabi Ibrahim mengatakan kepada bapaknya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa saja yang kalian sembah, kecuali Allah yang telah menciptakanku, fa innahu sayahdin. Karena sungguhnya dialah yang nanti akan memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepadaku. Kata-kata sayahdin, ada kasroh di sini ya, bisa dilihat di layar. Sayahdin itu saya duluni, yang nanti akan memberikan petunjuk kepadaku alal haqqi, atas kebaikan, wa yuwaffiqoni, dan memberikan taufik kepadaku lahu, untuk mendapatkan kebaikan tersebut. Jadi sayahdin ini aslinya gitu. Sayahdini gitu. Sayahdini, tapi yaknya tidak dimunculkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayat itu, wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Dan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam menjadikan kalimat tadi, aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah kecuali hanya kepada Allah. Itu Nabi Ibrahim jadikan, ya. Ai ja'alaha, ai hadhil kalimata wahyal bara'atu min kulli ma'budin siwallah. Apa itu kalimat apa? Kalimat berlepas diri dari segala sesuatu yang disembah selain Allah. Nabi Ibrahim jadikan apa? Kalimat yang kekal abadi. Diturunkan turun-temurun fi akibihi. Fi dzurriyyatihi. Pada anak keturunannya Nabi Ibrahim. Ya, kita kalau yang nge-follow akun ngaji ilmiah, kemarin sempat saya posting itu, saya buat tentang materi bahwasanya kita memang menerima agama ini secara turun-temurun. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub alaihi salatu wassalam pun demikian. Mewariskan agama Islam ini, agama tauhid ini kepada anak keturunannya terus. Apa yang diwariskan? Kalimat tadi. Kamu harus berlepas diri dari segala sesuatu yang disembah selain Allah dan hanya menyerahkan ibadah kepada Allah. La'allahum yarji'un. Mudah-mudahan mereka mau kembali. Kembali ke mana? Ai ilaiha, kembali kepada kalimat tadi, la ilaha illallah minasyirki, dari kesyirikan pulang. Kalau nanti mungkin anak keturunannya Nabi Ibrahim atau anak keturunan siapa entah itu, ada yang melenceng dari jalan tauhid, dari jalan Islam,
berbuat kesyirikan dengan pindah agama, misalkan ikut agama leluhur gitu katanya. Nah, mudah-mudahan dia mau kembali lagi kemana? Ke agama tauhid, agama Islam. Kenapa? Karena kalimat ini kita jadikan sebagai kalimat pusaka yang kita wariskan kepada anak keturunan kita. Kemudian beliau menjelaskan kalimat atau makna dari surat Ali Imran setelahnya. Itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Muhammad untuk berkata kepada ahlul kitab, kepada ahlul kitab. Jadi kalau ada kata-kata kul, katakanlah wahai Muhammad, kalau itu khitabnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, artinya Nabi Muhammad betul-betul mengatakan itu kepada secara terang-terangan ya, secara terang-terangan. Sebagaimana dulu sempat saya singgung asbabun nuzul surat Al-Kafirun. Kul ya ayyuhal kafirun. Di depannya ada kata-kata kul. Fil amr. Fil amr. Kul katakanlah. Khitabnya kepada siapa? Allah itu nyuruh ke siapa? Nyuruh kepada Rasulullah. Nyuruh kepada Rasulullah. Dan Rasulullah benar-benar membacakan ayat itu di hadapan orang-orang musyrikin Mekah. Di Ka'bah gitu. Di Ka'bah. Jadi kalau khitabnya kepada Rasulullah, khitabnya kepada Rasulullah ya. Khitab itu apa bahasa kita? Sasaran pembicaraan itu kepada Rasulullah, maka Rasulullah betul-betul membacakan ini terang-terangan gitu. Kul. Nah, di sini al-khitabulin nabi. Khitabnya yang diajak bicara oleh Allah ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang disuruh untuk ngomong itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Limunadharati ahlil kitabil yahudi wan nasara. Untuk mendebat, mengajak diskusi ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Yahudi dan Nasrani. Kul katakanlah, ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab, ta'alau. Kemarilah, kemarilah. Kita lihat. Ta'alau, kemarilah ila kalimatin sawain, kepada satu kalimat yang sama. Bainana wa bainakum. Antara kami orang Islam dan antara kalian ahlul kitab. Apa kalimatnya? Hadhil kalimatu ya alla na'budu illallah wa la nusyriku bihi syai'a. Yaitu kalimat kita nggak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Dan kita tidak akan berbuat syirik kepada Allah sedikit pun. Itu kalimatnya. Ayo, kepada kalimat yang kita ini setuju. Setuju. Apa itu yang kita setuju? Kita nggak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Dan kita tidak akan berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun. Wala yattakhidu ba'duna ba'dun arbaban min dunillah. Dan jangan sampai sebagian kita itu mengangkat sebagian yang lain sebagai Rabb, tandingan selain Allah. Fala nu'badu illallah. Maka kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala na'budu ya, afwan. Wala na'budu illallah. Kita tidak akan menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahia makna la ilaha illallah. Dan inilah makna dari la ilaha illallah. Jadi kalau mau ditanyakan, kalau agak-agak usul fikih gitu, gaya usul itu separuh wali gitu. Kalau ditanyakan, apa makna dari la ilaha illallah? Arti la ilaha illallah itu apa sih? Bacain ayat ini. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Nah, ini kalau ditanya makna la ilallah, kita bisa jawab dengan ayat ini. Kita bisa jawab dengan ayat ini. Wa makna sawa'in bainana wa bainakum. Dan makna kalimat yang sama antara kita dan antara kalian, antara kami dan antara kalian, annana nahnu wa iyyakum sawa'un fiha. Bahwasanya kami dan kalian itu sama, setuju dalam kalimat tersebut. Jadi sebagai sebagai gambaran apa bid'ah terbesar agama ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Bid'ah yang membuat mereka kemudian dikatakan agamanya melenceng dari agama tauhid yang asli gitu kan. Karena mereka menjadikan Isa alaihi salatu wassalam dan ibunya
Maryam itu sebagai perantara kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ditanya Tuhan mereka kan siapa kan, itu kan agak-agak bingung ya. Tiga, ada yang bilang apa namanya? Ya Yesus itu ya Bapa, ya Anak, ya Putra dan seterusnya gitu kan. Nah, ada juga yang menjadikan Isa, Yesus itu ya Isa gitu kan. Boleh nggak kita ngomong Nabi Isa itu Yesus? Bisa. Kenapa? Karena Yesus itu cuma beda bahasa aja. Cuma beda bahasa aja. Ya. Nabi Isa alaihissalatu wassalam itu mereka jadikan sebagai perantara. Mereka tahu Tuhannya itu ya Allah itu ya, Allah itu. Tapi kalau mereka ibadahnya sama siapa? Sama Nabi Isa. Sama Nabi Isa. Jadi Allah itu tidak terjangkau. Allah itu tidak terjangkau. Jadi begitu ya. Dan itu terjadi pada semua tradisi agama selain Islam. Semua tradisi agama selain Islam itu menganggap bahwasanya Tuhan, the supreme being, itu sesuatu yang tidak bisa terjangkau. Teman-teman bisa cek nanti dalam mitologi misalkan Yunani, mitologi Romawi, Zeus gitu kan, itu sebenarnya bukan Tuhan. Zeus itu cuma pembantu Tuhan. Tuhan itu ada lagi. Tuhan itu ada lagi. Mereka ibadah sama Zeus kenapa? Karena Tuhan itu sesuatu yang tidak terjangkau. Begitu juga dalam agama Hindu. Agama Hindu. Mereka menjadikan apa namanya di bumi ini sampai 33 juta Tuhan atau 330 juta gitu. Saya lupa itu, sempat baca kemarin artikel bahwa saya Tuhan-Tuhannya orang Hindu itu sampai jutaan, puluhan juta. Kenapa? Karena mereka menganggap Tuhan itu sesuatu yang tidak bisa dijangkau. Sesuatu yang tidak bisa dijangkau. Maka mereka mengangkat apa namanya? Arbab, mengangkat oknum-oknum untuk supaya doa mereka terangkat ke atas. Semua seperti itu, kecuali Islam. Kecuali Islam. Jadi Islam itu menghapus itu. Menghapus perantara-perantara itu dihapus. Ya, nggak ada dalam Islam perantara-perantara itu nggak ada. Ya. Makanya itu yang membedakan antara agama Islam dengan agama selain Islam. Ya. Salah satunya itu. Baik, kita lanjutkan. Kemudian kalimat berikutnya adalah wala yattakhidu ba'duna ba'dun arbaba min dunillahi azza wa jalla. Dan jangan sampai sebagian kita itu mengangkat sebagian yang lain sebagai Rabb selain Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Bihaitsu bentuknya. Bentuknya adalah yu'azzamu kama yu'azzamullah. Oknum tersebut, tandingan selain Allah tersebut diagungkan sebagaimana Allah diagungkan. Ya, diagungkan sebagaimana Allah diagungkan. Kita lihat agama-agama sebelah, bahkan Syiah ya, Syiah Rafidhah. Itu mereka mengagungkan Husain, mengagungkan Ali, sebagaimana mengagungkan Allah. Kenapa? Karena mereka menganggap Allah itu sesuatu yang tidak bisa dijangkau. Mereka beribadah kepada Husain, beribadah kepada Ali, ya Husain ya Ali gitu. Manggil-manggil. Kenapa? Karena kalau memanggil Allah langsung itu tidak terjangkau. Wa yu'badu kama yu'badullah. Dan disembah sebagaimana Allah disembah. Itu bentuk mengangkat tandingan selain Allah. Jadi bentuk mengangkat tandingan selain Allah adalah tandingan tersebut diagungkan sebagaimana Allah diagungkan dan disembah, diberikan ibadah sebagaimana Allah diberikan ibadah. Wa yuj'alul hukmu li ghairihi. Dan hukum dijadikan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bentuk dari mengangkat tandingan selain Allah. Kemudian berikutnya fa'in tawallau. Kalau mereka berpaling dari ajakan untuk bertauhid ini. Jadi kalau di tafsir Jalalain fa'in tawallau fa'in a'radu anit tauhid. Kalau mereka berpaling dari tauhid. Fakulu, maka ucapkanlah kepada mereka ishadu, saksikanlah oleh kalian bi anna muslimun, bahwasanya kami adalah orang Islam. Muslimun ay muwahhidun, orang yang bertauhid. Kenapa? Karena orang-orang ahlul kitab orang-orang yang musyrik. Kenapa musyrik? Mereka mengangkat tandingan. Mereka nggak mau ibadah kecuali hanya kepada Allah. Mereka ibadah kepada Isa, yang orang Yahudi ibadah kepada Uzair gitu kan.
mereka mengangkat tandingan selain Allah, itu bentuk mereka berpaling dari tauhid. Bentuk mereka berpaling dari tauhid. Fa in tawallau ay a'radu amma da'autumuhum ilaih. Kalau mereka berpaling dari apa yang kalian ajak mereka untuk masuk kepadanya, maka katakanlah ishadu, saksikanlah, ay a'linu lahum. A'linu itu iklankanlah. Jadi kalau ada kata-kata i'lan, itu dari bahasa Arab. A'lana yu'linu i'lanan. Di bahasa kita jadi iklan. Iklan. Jadi iklan itu bahasa Arab. Artinya apa? Pengumuman. Pengumuman. Dari kata a'lana yu'linu i'lanan. Hamzah, ngain, lam, mim. A'lana. Nah, di bahasa kita jadi iklan. Iklan. Apa itu pengumuman? A'linu. Umumkanlah kepada mereka. Wa ashiduhum. Dan ya, beritahukan kepada mereka. Annakum muslimuna lillah. Bahwasanya kalian adalah orang Islam. Orang yang berserah diri kepada Allah. Bari'una mimma hum alaihi. Kalian bari'un. Kalian berlepas diri mimma hum alaihi. Dari hal-hal yang mereka praktekkan. Yang mereka berada di atasnya. Maksudnya apa mereka praktekkan? Berupa apa? Minal inadi. Berupa inat. Sikap pembangkangan. Wattawalli, dan sikap berpaling an hadhil kalimatil azimati, dari kalimat yang agung ini. Apa? La ilaha illallah. Jadi sebenarnya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disuruh untuk mengajak ahlul kitab menuju satu kalimat yang sama dengan mengatakan alla na'budu illallah wala nusyrika bihi syai'a wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah, supaya kita nggak menyembah kecuali hanya kepada Allah, supaya kita nggak berbuat syirik sedikit pun kepada Allah, supaya jangan sampai sebagian kita itu mengangkat sebagian yang lain sebagai tandingan selain Allah. Ini sebenarnya Rasulullah sedang disuruh untuk ngajak mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Karena kalimat ini sebenarnya kandungan dari kalimat la ilaha illallah. Jadi apa sih fungsinya kita mengatakan kepada orang-orang musyrik itu? Apa fungsi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diperintahkan untuk mengatakan saksikanlah kami ini Muslim? Kan sebenarnya kayaknya nggak ada urgensinya gitu kan? Nah, di dalam tafsir As-Sa'di itu disebutkan bahwasanya faedahnya adalah untuk menegakkan hujjah, menambah supaya hujah semakin tegak kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Apalagi yang mengatakan adalah orang yang alim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sealim-alimnya manusia, makhluk di muka bumi ini. Nah, itu menambah hujah semakin tegak kepada mereka. Hujah itu argumentasi. Hujah itu argumentasi. Maksudnya mereka sudah tidak bisa mengelak. Sudah dikasih tahu kok. Kamu itu sudah dikasih tahu. Nerima ya alhamdulillah, nggak nerima ya resiko tanggung sendiri, kira-kira begitu. Resiko tanggung sendiri. Baik. Tes suara saya jelas buat yang lain atau tidak jelas? Boleh jelas ya, jelas ya. Alhamdulillah. Jelas. Baik. Kita lanjut sedikit. Ini apa namanya? Teaser buat pertemuan pekan depan, yaitu tentang syahadat Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Kita lihat. Kita baca matanya. Wa dalilu syahadati anna Muhammad dan Rasulullah, dan bukti dalil syahadat Muhammad Rasulullah adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala. Artinya bukti bahwasanya Muhammad itu beneran Rasulullah. Apa kata Allah? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari golongan kalian sendiri, dari diri kalian sendiri, min anfusikum, dari diri kalian sendiri. Artinya dari bangsa Quraisy dan orang yang berasal dari sekitar mereka.
Kenapa? Karena kita tahu bahwasanya Rasulullah ini sebenarnya sosok yang ditunggu. Sosok yang ditunggu, sama-sama ditunggu oleh banyak banyak pihak gitu ya. Orang Nasrani menunggu, orang Yahudi menunggu, orang Mekah pun, orang-orang musyrik Mekah pun nunggu datangnya Rasul akhir zaman. Dan mereka tahu bahwasanya habis kejadian kejadian penyerangan Abrahah ke Ka'bah, sebentar lagi nih Nabi akhir zaman bakal muncul, bakal lahir gitu. Mereka tahu. Tapi mereka nggak tahu dari mana Nabi ini akan muncul. Dari golongan Yahudi kah? Dari golongan Nasrani kah? Dari golongan orang Arab kah? Nah, ketika Rasulullah muncul, mereka malah menolak. Mereka malah menolak. Jadi sebenarnya Rasulullah itu beneran sudah ditunggu. Jadi nggak biar terbayang di benak teman-teman ya, bahwasanya kedatangan Rasulullah itu bukan sebagaimana kita di satu kampung yang nggak tahu apa-apa tiba-tiba muncul orang ngaku nabi, nggak seperti itu. Rasulullah itu muncul di golongan di masyarakat yang sama-sama nunggu kedatangan nabi. Sama-sama nunggu kedatangan nabi. Kemudian Rasulullah muncul. Nah, itu keadaannya seperti itu. Azizun alaihi ma'anittum. Terasa berat atas Rasul tersebut ma'anittum. Hal-hal yang kalian tanggung, yang memberatkan kalian. Harisun alaikum. Sangat semangat kepada kalian untuk memberikan hidayah. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Dan kepada orang-orang mukmin, beliau maha pengasih, sangat mengasih dan sangat penyayang. Nah, ini adalah dalil bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW adalah beneran Rasul. Karena sifatnya seperti ini. Sifatnya seperti ini. Kalian dulu nunggu-nunggu. Begitu muncul, kenapa kalian tolak? Nah, kira-kira begitu. Kita cukupkan. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang tentang syahadat Muhammad Rasulullah. Ini teaser ya. Baik, kita cukupkan. Sudah masuk waktu Isya di tempat kami. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya, yang benar bertemu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, yang salah dari saya pribadi dan atasnya kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.